Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bertemu, masih dalam acara Petasan Podcast edisi akhir pekan. Nah, sebelum kita membahas materi untuk hari ini, kita simak dulu yuk video berikut ini. Silakan. Baru saja Anda semua atau muda people telah menyaksikan tentang literasi. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu nih. Nama saya Nurdin yang nanti akan menjadi host untuk hari ini. Kemudian di samping kiri kanan saya ada dua pemateri hebat nih ya. Sebelah kanan saya ada Ibu Rani. Silakan Ibu Rani untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo muda people di rumah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tidak bosan ya bertemu dengan Ibu lagi. Insya Allah Ibu di sini akan menjadi pemateri. Kita akan membahas tentang literasi ya. Hari ini Ibu juga dipercaya menjadi guru bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 8 Bandung, mengajar kelas 9 dan menjadi wali kelas 7 Ibnu Tufail. Halo kelas 7 Ibnu Tufail. Halo Tufail. Sehat-sehat ya nak. Amin. Kemudian sebelah kiri saya ada Ibu Iin. Silakan Ibu Iin. Halo Muda People, ini dengan Ibu Inayah Tarmizi. Saya diamanahi mengajar bahasa Inggris di level 9 dan level 8, juga wali kelas 9 Mas Udi. Pak Nurdin, mendengar kata 9 Mas Udi, apa nih? Masih inget nih, sebelumnya ada bintang tamu dari wali kelas 9 Mas Siapa Udi beliau? juga, ada Pak Dani. Pak Dani. Pak Dani kemarin memberikan semangat ya. Ada sebuah slogan yang disampaikan oleh Pak Dani khusus untuk kelas 9 Mas Udi. Nah, Bu In mau memberikan semangat juga. Jargonnya dikenalin lagi. Kalau di kelas kita selalu manggil Mas Udi, be better. Oke, kita bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Mas Udi, be better. Nah, itu dia ya. Jargon agar lebih semangat lagi khususnya untuk kelas 9 Mas Udi. Muda people di rumah, kebetulan sekali nih, karena temanya juga literasi, kita bertiga semuanya guru bahasa di SMP Muhammadiyah 8. Betul sekali Bu Rani, Bu In. Berkaitan dengan bahasa juga, tentu bahasa yang disampaikan kita sebelumnya harus apa dulu nih? Harus membaca dulu ya Bu Rani ya. Nah, untuk membaca juga kita ada judul untuk materi hari ini yaitu tentang budaya literasi. Membaca adalah menjadi manusia. Nah, kalau mendengar kata slogan tersebut, seperti teringat salah satu ruangan di sekolah ya. Iya pasti. Masih ingat Bapak Ibu di mana? Di perpustakaan. Baru banget kan jawabnya. Iya. Ingat dong. Bagi Anda kelas 8 9 pada saat sekolah luring seperti biasa kalau ke perpus melihat slogan membaca adalah menjadi manusia. Tentu yang sering ke perpustakaan akan sering melihat ya. Oh, itu jadi motivasi juga buat siswa, buat kita juga ya Bu Rani ya. Berikan tentang membaca juga nih. Apakah ada hal mendasar tidak? Kenapa sih kita harus membaca? Sebagai umat muslim, membaca itu merupakan perintah pertama kali yang diturunkan Allah dalam surat Al-Alaq, Iqra, bacalah. Jadi udah kita nggak punya keraguan lagi ya, udah pasti kita harus membaca karena sudah jelas-jelas ada perintahnya. Yang kemudian yang kedua, kita mengambil quotes dari Arab misalnya, ada quotes juga namanya mahfuzat. Itu ada khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baiknya teman sepanjang waktu adalah buku. Begitu juga ada Charlie Munger, dia menyampaikan bahwa in my whole life I have known the wise people who didn't read all the time. Jadi katanya saya belum pernah mengenal orang bijak yang tidak membaca buku sepanjang waktunya. Widih. Ya Allah. Pantesan nih ya,
kadang kita tuh terasa berbeda ketika kita curhat sama orang yang suka baca ya. Betul. Lebih kena Lebih gitu. kena. Ilmu-ilmu yang dapatkan juga kita bisa mendapatkan ya. Nah, kemudian tentang membaca juga sudah jelas ya, sudah jelas betul itu merupakan perintah dari Quran ya, dari hadis Al-Quran juga. Kemudian tentang membaca juga, kenapa sih kita harus membaca? Tentang tujuannya juga kita harus tahu ya Bu Rani ya, Bu Iin ya. Tujuan membaca itu untuk apa sih? Kalau tujuannya adalah kita mendapatkan informasi, mungkin ya kedengarannya sih biasa aja, tapi mendapatkan informasi itu adalah merubah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dan ini perbedaannya sangat besar antara orang yang tidak tahu dan yang tahu. Efeknya besar sekali perbedaannya. Karena di dalam surat Az-Zumar sendiri dikatakan bahwa wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang bisa menerima pelajaran, katanya. Seperti itu. Benar banget nih kata Bu Iin, membaca dari tidak tahu menjadi tahu. Dan tentunya ketika kita membaca, kita sedang mengisi jam-jam kita yang kosong. Betul. Mengapa kita harus membaca? Membaca itu adalah salah satu proses kegiatan percakapan yang tidak mungkin pernah selesai. Kok tidak pernah selesai? Karena ketika kita membaca, kita memperoleh informasi. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu penasaran, ada informasi apa lagi sih? Jadi kita ingin tahu lagi, ingin baca lagi. Itulah yang disebut dengan percakapan yang tidak mungkin selesai. Betul. Ada tambahannya, di sini membaca juga bisa dijadikan sarana untuk meraih impian. Jadi tanyakan dulu sama kita, apa sih kita tuh keinginannya, impian kita apa? Kemudian kita pelajari dengan cara membaca buku, oh seperti ini, kemudian kita ambil langkah strategis untuk menggapainya. Betul sekali, hebat ya. Membaca itu ibarat seperti makan sambal ya, Bu Rani, Bu Iin ya. Sudah Ketagihan. makan, iya betul. Ketagihan. Ketagihan lagi. Intinya harus memulai. Sudah memulai pasti nanti akan jadi kebiasaan ya. Benar banget. Apalagi kalau cerita fiksi ya Bu Rani, kita masih ada 8 halaman lagi, tapi waktunya udah malam banget, itu nggak bisa ditunda besok. Langsung Harus malam ini. malam-malam kita baca lagi. Sampai begadang Bu Rani ya. Sampai. Masya Kalau Allah. istilahnya nanti akan kita bahas di readathon ya. Jadi kita baca dalam waktu sekian menit. Dan tentunya dengan membaca juga kita dapat mempelajari peradaban. Betul sekali Bu Rani. Jadi di dalamnya kita dapat menyerap nilai-nilai norma peradaban sosial. Nantinya kita akan paham apa yang dibaca. Kita juga dapat meneruskan sebagai ciri atau budaya siswa-siswi Indonesia. Masya Allah sekali ya. Bu. Saya teringat ada perkataan sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan, tunjukkan saja padaku di mana letak pasar di kota ini. Terkesannya hanya kalimat tanya biasa ya, hanya menanyakan tentang letak geografis pasar itu. Tapi ternyata di balik itu, kalau kita baca sejarah tentang Abdurrahman bin Auf, beliau tidak hanya nanya lokasinya, tapi beliau bisa membaca peta ekonomi di kota tersebut dengan melihat pasar. Kemudian mereka membaca, mengamati, mereview juga. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf menjadi orang kaya lagi setelah Masya dia Allah. meninggalkan hartanya semua. Tuh, itu juga harus diikuti ya. Bukan hanya yang dibaca itu dari buku saja, tapi situasi juga harus kita baca juga Bu Iin. Betul ya Bu Iin ya. Berkaitan tentang orang ya, orang yang suka membaca. Kita akan mengetahui juga apakah ada ciri-ciri orang yang suka membaca nih Bu Iin. Kelihatan banget mungkin ya. Kelihatan. Sangat kelihatan saat orang yang kita ajak bicara itu dia senang membaca. Yang pertama mungkin kosakata yang dia keluarkan itu beragam, cukup banyak dan sesuai dengan konteksnya. Oh, saat kita berbicara dengan pakar apa, dia akan berbicara dengan menggunakan bahasa-bahasa tersebut. Kemudian dia juga menurunkan, misal yang teman lawan bicaranya siapa, dia juga bisa menyesuaikan karena dia punya kosakata yang luar biasa banyak. Akan terlihat dari sana. Kemudian juga cara berpikir dan berpendapat akan sangat luas. Berbeda ya. Pasti sama dia yang- juga saat berbicara, dia menjadi pendengar yang baik dulu, menyimak. Benar Itu luar banget. biasa. Beda ya. Makanya Bu kalau Rani. di kelas kita bisa lihat kalau anak-anak kalau curhat pasti ke anak yang suka baca. Karena pasti ngasih solusinya tuh tepat ya. Betul. Meskipun ya namanya juga anak-anak ya, tetap harus diarahkan.
Nah, tentunya juga nih, tadi Pak Nurdin menanyakan akan terlihat nggak anak-anak yang suka membaca sama enggak? Tuh. Contoh kecil aja, kalau misalnya mau ulangan nih, Iya. pasti akan terlihat dari hasilnya. Kayak kalau di kelas ada guru menjelaskan, kalau dia udah baca sebelumnya, pasti dia dengan aktif langsung menjawab. Iya. Jangankan teman ke teman, guru ke siswa aja sudah tahu ya siapa yang paling rajin membaca, siapa yang tidak. Iya, Dari kelihatan. nilainya juga udah terlihat juga ya, contohnya Bu Rani ya. Kemudian kita juga harus tahu juga nih, ke Modal People usulnya Bu Iin, Bu Rani, apakah ada tips agar anak-anak atau Modal People biar rajin membaca? Silakan Bu Rani. Oke, kalau dari saya pribadi sih jujur saya pada saat sekolah saya tipe yang jarang baca ya, ketahuan. khususnya buku fiksi ya. Kalau buku pelajaran mungkin pas ada ulangan, aduh. harus baca nih karena Iya, betul. ulangan. Wajib ya tamu. Wajib. Tapi kalau untuk buku fiksi, jujur saya tipe yang kurang membaca. Awalnya ya Bu Rani ya. Awalnya, tapi ketika teman-teman di kelas saya, mereka tuh rame pada saat itu ada salah satu novel terkenal, mereka tuh rame memperbincangkan novel itu. Otomatis kan saya juga ingin bergabung sama mereka. Iya, betul. Loh kok bacain buku sih? Saya cari tahu, saya pertama pinjam bukunya. Karena kan kalau yang namanya siswa sayang banget ya kalau Iya. harus beli. Jadi saya pinjam dulu bukunya. Ternyata pas baca tuh rame ya, baca fiksi, baca novel. Dari situ saya mulai tumbuh minat baca. Ketika ngobrol sama teman-teman mulai Betul. nyambung nih. Dan akhirnya ketika kita sudah menemukan minat kita, bukunya misalnya genrenya apa, timbullah rasa ingin terus membaca. Masya Allah. Luar biasa. Ya, jadi membaca juga tidak harus bermodal juga Bu Rani ya, seperti Bu Rani sampaikan juga. Kita bisa meminjam kepada salah satu teman atau siapa ya. Begitu Bu In ya? Siap. Iya. Ini berkaitan Tukar buku ya kita. Tukar buku. betul. Berkaitan tentang literasi juga nih ya. Di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat mengadakan sebuah kegiatan literasi ya. Itu memberikan penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada siswa atau ya, pada siswa yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, ini Modal People yang ada di rumah juga ingin tahu bagaimana cara mendapatkan piagam penghargaan khususnya ya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Bagaimana nih? Nah, jadi kalau misalnya Modal People di rumah main ke ruangan Pak Opik, di situ tuh ada salah satu piagam literasi sekolah kita. Kita tuh menjadi sekolah satu-satunya atau Satu-satunya, Bu Rani? yang Hebat, mendapatkan penghargaan lolos tantangan WJLRC. Jadi kegiatannya itu selama 10 bulan, siswa minimal membaca 24 buku. Wow, Banyak. 24 buku ya. Selama 10 bulan. Dan tentunya ada syaratnya juga ya Bu In. Iya. Batas minimum buku ketebalannya itu minimal 100 halaman. Minimal 100 halaman. Tapi dan 100 halaman. tapi siswa di kita itu nggak suka buku yang cuma 100 halaman. Mereka baca 400 sampai 500 halaman. Masya Allah. Itu luar biasa. Kali 24. Sepele ya kalau 100 halaman ya, terlalu sedikit Bu Rani. Terus kebayangkan ketika kita sudah suka baca, di situ muncul lagi tantangan yang tadinya 100 naik lagi. Akhirnya yang mereka baca bukunya cukup tebal juga. Kita juga ada guru ya, Bu In, ada 5 guru perintis. Siapa aja nih Bu In? Bu Rani, Bu Rani, Bu Nidia, Bu Nidia, Bu Rika, Bu Rika, Pak Tias, Pak Tias. dan saya. Bu Dan Iin. Bu Iin. Masya Allah ya. Masih teringat jelas pada tahun 2016 lalu ada 5 orang guru perintis dan setiap gurunya memegang 5 siswa. Total ada 25 siswa karena di persyaratannya itu minimal diikuti oleh 20 siswa di sekolah dan maksimalnya 40 siswa. Jadi kita waktu itu ditantang nih selama 10 bulan kalau siswa minimal baca 24 buku. Bukunya tuh harus non pendidikan dengan ada syarat lainnya juga ya Bu In. Syaratnya minimal 100 halaman. Minimal 100 halaman dalam satu buku Bu Iin. Tapi tentunya tidak hanya membaca yang dipelajari oleh Ananda peserta tantangan WJLRC, mereka pun belajar komunikasi lisan dengan cara presentasi. Ketika bukunya sudah selesai, mereka buat reviewnya. Semangat. Reviewnya pun berbagai macam. Ada fishbone, ada AIH, dan juga ada yang berbentuk Y chart atau seperti huruf Y. Jadi siswa pertamanya harus baca, lalu mereka mereview, dan untuk komunikasi lisannya mereka harus presentasi di depan guru-guru dan Masya teman-temannya. Allah. Berani Bukan hanya berbicara. membaca, betul, tapi percaya diri, berani berbicara di depan umum. Itu salah satu kelebihan dari membaca juga Bu Rani. Benar banget. Semangat kalau udah suruh presentasi mereka semangat banget. Iya.
Nih, berkaitan tentang WJLRC juga, tentu modal people yang ada di rumah ingin tahu nih, manfaat apa sih yang dirasakan khususnya untuk peserta didik yang ada di SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Kalau saya lihat, saya amati siswa-siswa peserta WJLRC, rasa percaya dirinya tuh jauh lebih tinggi dibanding yang bukan peserta. Karena cara dia berbicara itu akan Berbeda ya? terlihat berbeda. Kemudian saat mereka sudah lulus juga, mereka bisa menggunakan sertifikat WJLRC-nya itu sebagai jalur prestasi. jalur Masya Allah. jalur prestasi khusus ya, jadi Jalur bisa dan khusus. masuk. dan kita dikategorikan juara satu provinsi kalau dapat Masya Allah. sertifikat itu. Itu sangat bermanfaat Bu In ya. Sangat bermanfaat sekali. Bekal untuk ke depan juga ya. Oke, Nanya. tadi kita berbicara tentang manfaat ya. Mungkin nanti juga nih yang nonton Modal People banyak kakak-kakak alumni yang keterima di sekolah favorit Alhamdulillah. berdasarkan penghargaan tersebut ya. Kalau tadi kita singgung mengenai WJLRC, tentunya kegiatannya kan waktu lampau. Betul. Untuk saat ini meskipun pembelajaran daring, Kita sekolah nggak diam Ibu ya. sekolah tetap ada kegiatan literasi loh. Apa tuh? Nah, kebetulan apa itu barangkali? Kebetulan hari ini sudah ada koordinatornya juga nih. Assalamualaikum. Ya. Kita paksa Gantian sekarang nih, aja. ya. Jadi sekarang saya mau diinterogasi Iya. ya. Terbalik sekarang Kita ya. yang jadi hostnya. Ya, alhamdulillah untuk semester ini saya dipercaya menjadi koordinator Katalian, yaitu kegiatan literasi anak SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Nah, salah satu kegiatannya adalah yaitu melakukan tantangan membaca khususnya untuk peserta didik yang ada di rumah, untuk guru juga ya, untuk guru-guru juga ya. Ayo. Insya Allah nih nanti untuk sekarang juga malah ya Bu Rani, Bu In ya, kita sedang melaksanakan tantangan membaca. Alhamdulillah kegiatan tantangan membaca sudah berjalan dari sekarang ya Bu Rani ya, Bener banget. mulai dari Februari sampai waktu yang telah ditentukan tentunya ya. Nah, selain dari pengalaman yang didapatkan, tentu nanti akan mendapatkan penghargaan Mau. khusus dari sekolah. Mau, Bin? Mau Bu Rani mau? banget. Khususnya Modal People juga mau ya. Ayo, silakan yang lain juga jangan patah semangat, ikuti kegiatan tantangan literasi yang ada di sekolah SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Siap-siap. Baik Bu Rani, Bu Iin, alhamdulillah kini telah di penghujung acara ya untuk pertemuan hari ini di podcast hari ini. Tentunya nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik ya. Baik, sebelum menutup acara hari ini, Bapak bersama Bu Rani dan Bu Iin juga akan memberikan gebiar semangat ya, biar nanti Modal People yang ada di rumah juga Siap, semangat. siap. Siap ya? Siap. Petasan Podcast edisi akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.